Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan support channel ini dengan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Buat teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang penipuan bodong yang sedang marak dalam beberapa minggu ini, Binomo, cryptocurrency, maupun trading forex, robot trading, banyaklah macam istilahnya yang dalam beberapa bulan terakhir ini sudah ada pelaporan ke masing-masing pihak berwajib, ada ke Polda Metro Jaya, dan juga di kami Kalimantan Tengah juga ada pelaporan ke Polda Kalimantan Tengah. Akan kita bahas dan akan kita kupas mengenai penipuan-penipuan ini jangan sampai terjadi lagi di tahun 2022, dan investasi apa yang cukup bagus dan menjanjikan yang boleh aman untuk kita lakukan di tahun 2022. Oke, kita simak ulasan videonya berikut ini. Oke, saudaraku, sekarang kita akan melihat penipuan investasi yang sedang marak saat ini adalah Binomo. Sekarang kita baca aja. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti, Kementerian Perdagangan Kemendak, sudah memblokir kurang lebih 1.222 domain situs web perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berupa trading. Pemblokiran ini dilakukan sepanjang tahun 2021 bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hanya saja menurut sejumlah pialang, langkah ini tidak akan memberantas praktik-praktik ilegal penipuan investasi itu, seperti Binomo. Pasalnya pemblokiran hanya berfungsi sementara dan pelaku bisa muncul lagi dengan situs baru, sementara pemilik dan investor utama tidak terjangkau. Aksi mereka ini dengan sistem Poji MLM sama seperti kurang lebih Binomo. Nah, saudaraku, kalau kita melihat, pertama saya akan menjelaskan tentang Bapeti. Bapeti ini adalah salah satu badan di Kementerian Perdagangan yang mengawasi perizinan investasi-investasi yang ada di Indonesia. Nah, kalau sudah Bapeti mengeluarkan atau memblokir situs-situs investasi, artinya itu tidak usah kita ikuti, karena dari izin Bapeti itu segala sesuatu kegiatan investasi yang ada di Indonesia itu boleh kita lakukan. Nah, kita lihat kalau Binomo ini adalah salah satu trading yang memilih. Kalau singkatnya, Binomo ini memilih A atau B. A atau B. Apabila dia memilih A, dia bisa menang. Kalau dia memilih B, dia kalah. Begitu dia kalah, dia loss, gitu, hilang. Itu uangnya hilang sekaligus. Tapi apabila menang, dia akan menambah sekian kali lipat. Nah, ini kalau kita lihat ya memang judi, gitu. Judi tapi dikemas dengan cantik, kemudian diiklankan dengan afiliator-afiliator yang ada. Sebenarnya afiliator ini korban juga, korban yang diminta oleh pemilik platform ini, platform Binomo ini, untuk memberikan statement-statement bahwa Binomo ini memberikan keuntungan yang besar, padahal itu hanya jebakan Batman. Ke depannya nanti uang akan ludes, uang akan habis, uang akan hilang tanpa kita tahu.
dan kita tidak bisa mencari. Nah, inilah contoh-contoh salah satu jenis investasi yang bodong. Lalu yang kedua, saudaraku, ini baru terjadi di provinsi kami, Kalimantan Tengah. Ada ratusan korban investasi kripto bodong, melapor polisi. Saya bacakan sedikit, sebanyak 136 orang korban diduga investasi kripto bodong mendatangi kepolisian daerah Kalimantan Tengah. Mereka melaporkan dugaan penipuan dengan kerugian mencapai 14 miliar. Ini yang sementara aja. Artinya ada ratusan lagi yang belum melapor. Kemudian dari laporan ini akhir bulan Januari kemarin, kedua tersangka pelaku investasi bodong ini yang menamakan diri RPD, Quantum, dan Trade Dogecoin. Nah, sistemnya ini adalah mereka menjanjikan investasi profit sebesar 5% per minggu. Dengan cara kita menitipkan dana melalui mereka, dan mereka akan menginvestasi, memutarnya dengan pembelian jual beli koin. Kalau intinya di platform yang mereka gunakan adalah Indonesian Crypto Exchange. Itu hampir 2-3 tahun sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan. Tetapi selama proses berjalannya itu, ternyata mereka tidak mempunyai izin yang resmi dari Bapeti tadi yang saya sampaikan di depan tadi. Artinya, proses yang mereka laksanakan itu adalah ilegal, teman-teman. Lalu kita tahu proses yang mereka laksanakan itu legal atau ilegal seperti apa? Teman-teman dapat lihat, saudaraku dapat lihat di platform Bapeti atau cari. Kita dapat lihat di 11 platform aset kripto yang terdaftar di Bapeti. Waspada investasi bodong. Kalau investasi itu banyak, ada saham, ada kripto, ada juga forex yang sekarang sedang naik-naiknya. Tapi saya berbicara yang terjadi di Kalimantan Tengah itu berbicara tentang aset kripto. 11 platform. Saya ingat 2021 kemarin sebenarnya ada 13. Artinya ada 2 platform kripto yang sudah dikeluarkan dari Bapeti. Nah, kita lihat. Nah, ini betul teman-teman, coba kita lihat. Dengan adanya keputusan pembekuan dan pembatalan, tanda terdaftar jumlah pedagang aset kripto di Bapeti menyusut dari 13 menjadi 11 penyelenggara. Oke teman-teman, ini teman-teman coba lihat, ini catat saya blok. Pertama adalah PT Indodax Nasional Indonesia, Indodax. Nah, itu yang resmi, Indodax. Kemudian PT Kripto Indonesia Berkat. Ketiga, PT Zipmark Exchange Indonesia. Keempat, Indonesia Digital Exchange. Kelima, PT Pintu Kemana Saja. Keenam, PT Luno Indonesia. Ketujuh, PT Cipta Koin Digital. Kedelapan, PT Tiga Inti Utama. Kesembilan, PT Upbit Exchange Indonesia. Kesepuluh, PT Rekeningku.com Indonesia. Kesebelas, PT Trinity Investama Berkah. Dari 11 platform yang ada ini, saya membahas satu. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di depan tadi, teman-teman. Kalau kita berinvestasi, kita lihat legalitasnya dulu. Kita lanjut, kita membahas PT Indodax Nasional Indonesia. Kenapa saya membahas PT Indodax Nasional Indonesia? Karena Indodax adalah salah satu
platform yang sudah paling lama, kemudian terpercaya dan mudah sekali untuk kita dapat mengaksesnya. Artinya teman-teman bisa mengaksesnya melalui Google Play di HP teman-teman masing-masing, dan dengan HP yang teman-teman ada, rasanya lebih enak untuk kita bisa mengontrol saham yang kita lihat atau investasi kripto yang kita lihat itu melalui PT Indodax. Saya bukan influencer atau bukan pengiklan Indodax, tapi karena saya pemakai Indodax, saya menggunakan Indodax sudah dari tahun kemarin. Dari Indodax itu saya pernah dalam satu hari itu, ini modal yang saya masukkan. Nanti saya pembelajaran selanjutnya di video saya selanjutnya, bagaimana caranya kita nanti mengunduh Indodax, ya, kita unduh sama-sama Indodax. Kemudian bagaimana kita memasukkan modal kita ke Indodax, dan bagaimana kita memilih produk-produk koin yang ada di dalam Indodax itu. Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya. Tapi kita secara garis besar, saya akan perlihatkan Indodax yang sudah saya punya. Nah, tunggu teman-teman sebentar. Ya, ini Indodax yang saya punya. Coba lihat teman-teman bagian pojok kanan atas. Estimasi aset saya adalah 8.600.000. Tadi malam estimasi aset saya ini masih di 8.100.000. Fluktuasi artinya pergerakan koin ini dapat bergerak dengan sangat cepat gitu. Dalam satu hari bisa keuntungannya 100, 200, 300, 500 bahkan juta. Bahkan yang saya sampaikan tahun kemarin pernah saya dalam satu hari itu dapat 2,8 juta dengan modal yang saya masukkan kurang lebih 10 juta. Artinya dengan modal sekecil apapun, dengan 100.000, 500.000 maupun sejuta, teman-teman tetap bisa menghasilkan income. Tapi kalau teman-teman lihat, coba teman-teman lihat di YouTube ada membahas tentang investasi kripto, kalau dengan 50.000 bisa dapat 300.000, saya rasa bisa, tetapi kecil gitu. Bisa tapi kecil kemungkinannya. Yang pasti dengan 10 juta atau dengan 1 juta, kalau kita bisa dapat 10%, 100.000 atau 50.000, nah itu masih bisa masuk akal. Sampai 200.000 masih bisa gitu. Nah, caranya seperti apa nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan. Cuman saya garis besar menjelaskan tampilan Indodax ini saja. Oke teman-teman, kita melanjutkan video kita tadi. Sekarang saya sudah ganti baju. Kurang lebih saya tinggalkan 2 jam. Coba teman-teman lihat di pojok kanan. Kalau tadi nilai aset saya adalah 8.600.000. Saya tinggal 1 jam saja sudah jadi 8.700.000. Artinya dalam 1 jam, kurang lebih 1 jam lebih lah tadi, ada peningkatan. Ada peningkatan aset saya sebesar kurang lebih 100.000 lebih lah, hampir 150.000. Nah, beginilah maksudnya di Indodax itu fluktuatifnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau loss? Ini kan kita bicara naik nih, ini bicara naik. Dan koin apa yang saya beli nanti saya jelaskan. Kalau loss misalnya dari tadi 8.600.000 kemudian turun menjadi anggap saja 7 juta atau 8 juta. Loss sekitar berapa, 500.000 atau 600.000, itu bahasanya bukan loss sebenarnya. Fluktuasinya lagi turun, artinya tidak usah kita jual, tidak perlu kita jual. Kita tunggu saja dia sampai naik kembali gitu. Nah, kalau sudah naik, kalau posisi seperti ini, kalau kita mau jual,
ya kita jual, tapi keuntungannya nggak banyak. Atau kita masih wait and see, kita tunggu misalnya sampai jadi 9 juta baru kita jual, berarti dalam beberapa jam saya bisa dapat pemasukan 200 sampai 300 ribu rupiah. Nah, itu yang maksudnya tadi di dalam jual beli koin ini adalah tergantung pasar. Ini secara garis besar. Nah, sekarang saya jelaskan tampilan dari Indodax ini ya. Di sini ada favorit. Saya mulai dari yang ini favorit, coba teman-teman lihat. Favorit ini adalah pilihan yang saya pilih gitu. Beberapa koin yang sudah saya teliti, saya lihat yang mempunyai tren penjualannya bagus. Tren penjualannya bagus itu bukan berarti harus naik terus. Tapi tren penjualan bagus itu bursa pembelian koin di situ itu baik dan lancar gitu. Baik dan lancar. Dari mana kita bisa melihat penjualannya baik dengan lancar? Nanti kita lihat di penjualannya. Nah, penjualannya di candlestick-nya. Penjualannya di candlestick yang warna merah sama warna hijau, nanti saya tunjukkan. Di situ kalau candlestick-nya rapi artinya proses itu terus berjalan, berarti penjualannya bagus gitu. Tetapi ada beberapa candlestick yang patah. Nah, nanti saya tunjukkan yang maksudnya seperti apa. Nah, kemudian dari favorit ini saya ada beli koin yang nomor 8. Saya beli nomor 8 sebanyak 46,7. Nah, 46,7 koin. Saya ada 46 koin di sini. Dengan estimasi harga 45. Sekarang estimasi harga sekarang 45.000. Ini yang saya beli semua IDR. IDR artinya dalam rupiah. Perputaran IDR itu berarti dalam negeri gitu, teman-teman yang se-Indonesia. Sedang ada kenaikan 9,25%. Nah, ada kenaikan. Pantas saja nilai aset saya tadi dari 8,7. Nah, tadi 8,72, sekarang sudah 8,74. Cepat sekali naiknya. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang saya buka yang saya beli aja. Oke, teman-teman, tadi ada kendala sedikit. Nah, ini dia, kita masuk ke koin yang saya beli, Sen 46 koin yang saya beli. Nah, posisi harga sekarang, nah ini teman-teman yang paling akhir lagi naik adalah 45.600 rupiah. Nah, posisi tadi pagi dia sempat naik sebenarnya di posisi 46.500. Kemarin sempat ada beberapa kali turun. Sebenarnya bagus kita beli itu posisi lagi turun kayaknya seperti ini, 41.000. Lalu kita posisi jual di posisi 45.000. Nah, itu berasa sekali untungnya. Nah, itu yang maksudnya teman-teman. Nah, maksud saya yang candlestick tadi ini candlestick namanya. Yang warna hijau sama yang merah ini. Candlestick ini kalau rapi seperti ini artinya proses jual belinya bagus. Jual beli koinnya bagus di Indonesia dan diterima gitu. Nah, ada beberapa candlestick yang tidak bagus. Nah, teman-teman lihat dulu sebelum mau beli. Tapi nanti pembahasan di video selanjutnya saya akan sampaikan beberapa koin-koin yang bagus. Selain Bitcoin dengan Ethereum, kalau Bitcoin dan Ethereum nggak bisa kita bahas, itu memang sudah yang paling bagus. Posisi Bitcoin sekarang di 600 juta. Satu Bitcoin 600 juta. Bayangkan teman-teman kalau dulu ada yang beli koin ini, dulu kan harganya 50.000, 100.000 juga itu. Sekarang dulu 7-8 tahun dulu, kalau mau investasi jangka panjang ya seperti itu. Kalau mau di koin ini bisa investasi jangka pendek.
Atau jangka panjang? Jangka panjang ya kayak gini, misalnya dulu beli koinnya harga 100.000, sekarang satu koinnya berapa? 618 juta. Ini teman-teman bisa lihat. 618 juta, berapa ribu kali lipat itu. Kayak mendadak gitu. Kalau dia sistem investasi, sama seperti koin kita ini, kita mau beli lalu investasikan 5 tahun nantilah kita buka. Jadi dia. Nah, tapi kalau yang mau teman-teman bisa trading tiap hari, artinya proses jual belinya tiap hari, mencari keuntungan sehari ya estimasinya 400, 500, 1 juta dengan modal 10 juta. Ya, kita dengan modal 10 juta bisa. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau cuma modalnya 1 juta? Bisa, 100.000 juga bisa, tapi memang kelipatannya tidak mungkin 2-3 kali persen kalau dalam hitung hari, 2-3 kali atau 100% atau 200% kalau sistemnya yang jangka pendek, 1 hari, 2 hari, itu nggak mungkin. Jarang dan sangat jarang biasanya. Nah, tapi kalau investasi jangka panjang, wah itu bisa sampai 1000 kali persen, tapi 5-6 tahun ke depan. Nah, itu teman-teman. Oke, ini koin yang saya beli. Saya penjelasannya dulu sementara. Oke, kita kembali ke depan tadi sampai IDR market, ini artinya rupiah. Nah, kita belinya dalam bentuk rupiah. Jadi Bitcoin dalam bentuk rupiah ada, dalam bentuk dolar ada. Nah, ini dia. Nah, ini dalam bentuk dolar dan juga dalam bentuk rupiah. Kalau dalam bentuk rupiah ini pemain-pemainnya biasanya orang Indonesia juga yang kebetulan beli koin ini. Nah, sekarang yang di Indonesia yang diakomodir oleh Indodax untuk rupiahnya, untuk jenis rupiahnya itu adalah 188 koin. Ini ada sedikit berkurang. Kalau tahun kemarin rasanya hampir 190. Memang tahun kemarin di akhir tahun itu ada 2 koin yang dikeluarkan karena ya dicoret Bopeti lah. Dicoret Bopeti. Seperti yang saya sampaikan tadi, regulasi tertinggi kita kan izinnya di Bopeti gitu. Termasuk koin-koin juga. Platform maupun koin semua ini harus izin Bopeti gitu. Oke. Ini sekedar informasi juga. Nanti kita bahas di video selanjutnya juga akan masuk. Nah, saya sudah lihat beritanya itu koinnya Mas Anang Hermansyah, keluarganya Asik. Nah, itu di 3 Maret akan launching di Indodax. Teman-teman jangan ketinggalan. Biasanya peluncuran pertama koinnya itu masih sangat murah. Kalau antusias pembelinya sangat tinggi, dalam hitungan 3-4 jam itu harganya bisa cepat sekali naiknya. Jangan terlambat. Ya nanti saya bantu, saya pandu kapan koin asiknya itu keluar, jam berapa, nanti kita sama-sama. Kalau teman-teman bisa estimasikan, simpankan saldonya. Bagaimana cara menyimpan ke saldonya besok? Besok saya akan sampaikan cara menyimpan saldonya. Yang pasti teman-teman pelajari dan buka dulu aplikasinya di HP saja dulu, di HP. Buka di HP-nya, kemudian silakan teman-teman cari Play Store dan cari Indodax. Nah, ini dia. Bentuknya seperti ini. Indodax. Nah, setelah itu silakan teman-teman unduh. Ikuti proses registrasinya. Nah, di situ ada proses registrasinya. Biasanya begitu selesai proses registrasinya, nggak bisa langsung diterima karena tim Indodax akan memverifikasi itu minimal 1 hari. Kalau hari ini teman-teman sudah bisa mengunduh dan menginstal termasuk registrasinya, besok baru teman-teman bisa menggunakan aplikasi Indodax nih. Makanya jangan terlambat. Ini sudah tanggal 1-2. Bagusnya hari ini teman-teman kalau mau beli koin asik. Nah, saya nggak influencer, saya juga bukan pendukung untuk Indodax ataupun koin asik, tidak. Tapi biasanya koin-koin yang ini termasuk gaungnya cukup bagus. Kalau koin asik cukup bagus itu beberapa ini, walaupun ada komentar sini
baru launchingnya di Indodax gitu. Yang saya tahu baru launchingnya di Indodax tanggal 3 Maret. Tunggu aja teman-teman, tanggal 3 Maret, 2 hari lagi. Artinya teman-teman hari ini cepat-cepat saja unduh dan registrasi Indodax. Registrasinya pasti teman-teman bisa, apalagi kalau mahir main game. Lebih rumit registrasi game biasanya. Kalau yang ini ya cuman masukkan email apa-apa, pokoknya ada perintahnya di situ. Mungkin ada foto KTP, rasanya ada foto KTP. Dan ingat foto KTP-nya, wajah di KTP-nya harus jelas biasanya. Kalau tidak jelas itu ditolak. Lebih baik siapkan alternatifnya SIM. Kalau misalnya di SIM itu lebih bagus fotonya, nggak masalah. Tapi tetap masukkan saja nomor KTP-nya, didampingi dengan SIM-nya. Itu nanti dipoto. Rasanya kemarin saya seperti itu. Oke, kita lanjut ke tampilan Indodax. Ini ada juga bentuk dolar. Nah, di sini dolar. Harga terakhirnya 42.091 dolar. Kalau kita mau main di dolar juga bisa, teman-teman. Di Indodax cuman ada 12 koin yang dolar, banyak yang rupiah karena peminat untuk rupiahnya lebih besar. Bagaimana caranya? Ya konversi, kita akan konversi rupiah kita jual ke dolar gitu. Nah, di sini ada juga untuk ini penjualan dolarnya. Teman-teman di HP itu lebih jelas nanti kalau di situ bisa lihat. Nah, ini teman-teman lihat ada harga-harga yang sangat turun di depan ini. Nah, ini ada turunnya sampai 36%. 36%. Jadi di sini menjelaskan ada beberapa yang nilainya turun dan nilainya naik. Ini sekedar informasi saja. Memang kita biasanya lebih bagus itu beli koin yang lagi turun sekali, tapi dilihat dulu juga koinnya bagus atau tidak gitu. Coba kita lihat ini yang turunnya sampai 35%. Mudah-mudahan gak lama teman-teman, nggak kayak yang tadi. Dia, wah dia turun sekali itu. Tapi secara candlesticknya, saya mau lihat dulu. Candlesticknya ya lumayan bagus saja sebenarnya teman-teman. Artinya estimasi ini untuk akan naik, suatu saat akan naik lagi. Peluang naiknya cukup besar. Artinya dia bisa nembus nanti 0,00016 dolar. Ya mungkin berapa ratus rupiah ini ya gitu. Ini 0,14. Biasanya kalau beli dolar itu keuntungannya juga cepat itu. Biasanya keuntungannya bisa 2 kali lipat. Begitu kita beli, dapat untung. Begitu kita jual ke rupiah lagi, begitu dolar itu naik, kita dapat untung lagi. Nah itu kelebihan kalau kita main yang di dolar. Oke. Ini saya kurang paham juga yang ini teman-teman. Saya jarang ngontrol di sini. Ini pengenalan aset-aset yang ada dan harga terakhir. Ini harga terakhirnya. Ini semua yang naik. Ini ya teman-teman, koin-koin yang naik. Saya bukan ahli juga dalam ini, tapi sama-sama belajar. Semakin banyak nanti teman-teman, rekan-rekan yang bergabung, saya mau membentuk komunitas sebenarnya. Komunitas itu untuk saling mengingatkan. Kalau saya ini kan ada sama saudara, sama ada teman-teman, biasa mengingatkan ini lagi naik. Kalau sudah lagi naik, kita harus siap-siap gitu. Kita harus siap-siap jual. Atau lagi turun.
Ini saya masukkan ke favorit, ini ada 9. 9 artinya dalam beberapa tahun-tahun kemarin saya beli itu fluktuasinya bagus gitu. Artinya walaupun turun dia cepat juga naik. Dan saya ngambil harga ringnya itu ya 12.000, 10.000, 11.000, 40.000 lah. Sampai paling banter 100 atau 90.000. Kalau kita mau Bitcoin, Ethereum, ya itu modal kita harus besar juga. Kita bicara yang pemula aja, untuk teman-teman yang mau coba-coba. Di sini bagus untuk belajar. Uangnya tidak akan hilang, seperti yang saya sampaikan tadi, uangnya tidak hilang. Nah, coba teman-teman lihat estimasinya. Sekarang sudah 8.757. Tadi ingatkan 8.744. Sudah naik lagi sekitar 44, 60-70 ribu lah. Cepat sekali dia naik, teman. Berarti lagi bagus, sennya lagi bagus. Dia ini naik terus, dia naik terus. Jadi koin apa lagi yang besok? Untuk koin-koinnya ada video berikutnya yang saya akan jelaskan apa maksud koin ini. Karena koin ini masing-masing mempunyai jenis investasinya macam-macam. Kayak sen ini adalah pertambangan. Ini adalah tambang pasir. Sen kan, sandbox. Sen kan pasir, teman-teman tahu aja, ini pertambangan pasir gitu. Kita tanam saham kita di sandbox, di pertambangan pasir. Berarti mengikuti fluktuasinya. Bitcoin kemarin sempat menyentuh 500 juta. Nah, sekarang sudah naik ke 600 dalam satu hari. Artinya dalam satu hari itu sampai 50 juta naiknya. Kalau memang punya modal besar, bagus. Waktu turun 500 beli, waktu 600 jual, langsung satu hari keuntungannya bisa sampai 100 juta. Wah, modal besar. Kita ini bicara yang modal kecil dan pemula aja, sama-sama belajar lah. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu penjelasan kita tentang Indodax. Sekali lagi, saya bukan influencernya, saya bukan apilatornya atau istilah apapun, sponsornya, endorse atau apapun, saya bukan dari Indodax. Murni karena saya selama ini cuma bermain di Indodax. Saya belum main di toko kripto dan yang lain-lainnya karena sulit. Rasanya ada beberapa kali sulit masuk gitu, sulit saya mengakomodir masuk. Katanya mereka sih di toko kripto kelebihannya ini, kurangannya masing-masing sih. Tapi yang paling tua, paling bagus dan kerjasamanya sudah banyak dengan market koin yang ada di luar, saya rasa Indodax salah satu yang saya rekomendasikan. Saya bukan endorse-nya teman-teman, tapi kalau Indodax melihat ini berminat, ya saya siap bantu. Oke teman-teman, demikian informasi cryptocurrency hari ini. Jangan ragu, jangan menunda. Silakan teman-teman kalau punya rezeki, punya uang lebih, punya uang dingin. Kenapa saya bilang uang dingin? Itu uang yang tidak diganggu gugat gitu. Kalau lagi harganya turun, ya didiamkan saja sampai dia naik baru kita jual. Kalau teman-teman yang uangnya itu untuk bayar angsuran, bayar apa, begitu teman-teman masukkan, harganya turun, lalu paksa jual, rugi. Tapi kalau uang tenang 1 juta, ada ya tabungan lah 1 juta, daripada kita tabung di bank sekian bulan, sekian tahun cuman sekian persen, tanam di ini di Indodax, uang kita nggak akan lari kemana-mana, uang kita tetap ada di situ saja. Oke teman-teman, untuk yang lain nanti bisa kita bahas selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat bergabung dengan YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan notifikasinya untuk menantikan video-video saya. Saya akan update tiap hari. Tiap hari pagi, saya upayakan pagi sudah saya update untuk koin-koin yang naik maupun yang turun. Nah, teman-teman tuh supaya bisa tahu, jaga-jaga mau beli apa gitu. Nah, nanti ada saatnya saya akan bentuk komunitas untuk kita sama-sama saling support.
dalam jual beli koin ini. Ya, supportnya misalnya ini lagi naik, kita kan saling informasikan. Oh, ini lagi naik, ini lagi bagus, ini. Nah, kadang-kadang setiap orang mempunyai pandangannya masing-masing, mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, itu bisa jadi bahan untuk kita sama-sama. Oke, demikian teman-teman, nggak akan habis kalau kita bahas ini, nggak akan habis. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Ingat, like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya. Bantu agar channel ini berkembang. Channel Sydney 07. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu kita di dalam masa pandemi ini, dan sepertinya sudah semakin melandai. Kita akan bisa melewati tahun ini, dan kita stay at home daripada nganggur. Lebih baik kita main cryptocurrency saja.